Assalamualaikum, dengan Miss Leti lagi di sini. How is doing? Yuk sama-sama kita pelajari lagi pembelajaran untuk basic English. Kali ini kita pelajari untuk siswa kelas 5. This is about expressions to give an opinion, yaitu mengekspresikan diri dalam memberikan opini atau pendapat. How does he look? Ini contoh kalimat salah satunya. Yuk sama-sama kita semak. Here you are. Nah, dalam kontennya saya selalu menegaskan untuk pembelajaran bahasa Inggris itu ada 4 poin, yaitu listening, mendengarkan, listen to the expression to give opinion, mendengarkan opini yang akan disampaikan. Kedua, speaking, yaitu using the expression to give opinion. Dalam menggunakan opini, kalian harus bisa bicara. Ayo. Berikutnya, reading, membaca, mengerti, understanding, descriptive text about past activities. Jadi, tujuan berikutnya adalah kalian dapat memahami deskripsi teks dalam bentuk deskripsi di masa lalu yang berupa aktivitas. Selanjutnya, the last one, writing. Jadi, kalian akan memahami bentuk dari simple writing, deskriptif, yang bentuknya teks dalam bentuk masa lampau berupa aktivitas. Oke, kita sama-sama yuk lihat bentuk ekspresinya. Lalu kita buat opininya. Perhatikan baik-baik dengan gambarnya. Lalu kita sama-sama ucapkan. Sad, sedih. Oke, kalimatnya yaitu how does he look? Berikutnya, he looks sad. Ingat, ketika pertanyaannya berupa how does he look, dalam menggunakan auxiliary verb does ini, kita menitik beratkan kepada bentuk he-nya. Jadi he, she, it gunanya itu menggunakan does. Penggunaannya adalah does. Sedangkan Ayu, Dewi adalah do. Berikutnya, don't forget, kalau dalam mengingat itu she, he, it suka S, sedangkan Ayu, Dewi nggak pakai S. Jadi begini, he itu selalu pakai S pada S form untuk kalimat looks, terlihat sedih. He looks sad, dia terlihat sedih. Oke, selanjutnya lebih simpel lagi, kita akan buat kalimatnya. Shy, malu. Lihat posisi wajahnya, mimiknya. Shy, malu, pemalu atau segan. How does he look? He looks shy. Okay, the next one, sick, sakit. How does she look? She looks sick. Berikutnya, ketika ada pertanyaan weak, lemah atau rapuh, how do they look? Kenapa pakai they? Ternyata gambarnya ada 2. Jika yang ditanyakan lebih dari 1 orang atau 1 person, kita harus menggunakan jamak. Jamaknya itu they, mereka, karena nggak ada kita. Jadi pakainya they. Udah pasti bentuk tambahan untuk auxiliary verb-nya adalah do. How do they look? Berikutnya tidak pakai s ya.
Jadi berbentuk dialog. Renata berkata, "Look, the boy looks weak." Lalu Gary menjawab, "Yes, he is weak." Lihat, dia sangat lemah. Iya kan? Nah, Renata menjawab lagi dengan kalimat berikutnya, "Oh no, he is crying." Ternyata lelaki ini nangis. Lalu Gary menjawab, "The boy must be sad." Anak laki-laki ini pastinya sedih. Renata lalu menjawab dengan kalimat yang sesuai, "You right." Kamu benar. Jadi di sini he is crying karena sedang terjadi, menginformasikan apa yang terjadi. Sedangkan ini adalah pemberitahuan, must be said. Ini adalah opini. Ternyata dibenarkan dengan Renata. You are right. Selanjutnya, dialog keduanya nada dengan Aisyah. Kalimatnya perhatikan ya. Look, the boy on the right. Oke, on the right ini posisinya di kanan ini ya. Maksudnya yang strong. Strong itu kuat. Oke, Aisyah menjawab dengan kalimat he looks happy. Dengan wajahnya Aisyah memberi opini bahwa dia terlihat bahagia. Lanjut Nada menjawab maybe, mungkin, kata Nada. Aisyah lanjut menjawab lagi dengan kalimat he looks strong. Karena kenyataannya dia memang kuat. Jadi Aisyah membuat kalimat dia terlihat kuat. Selanjutnya Nada membenarkan kalimat tersebut. Yes, you are right. Ya, kamu benar. Selanjutnya perhatikan baik-baik dalam reading able to understand, yaitu membaca dan memahami untuk dimengerti. Descriptive text about past activity. Jadi kita mau mendeskripsikan teks yang berupa masa lampau. Contohnya, there was a big party. Perhatikan, there was a big party. Mohon maaf, saya matikan dulu ininya. Oke, selanjutnya kita berikutnya membicarakan tentang descriptive text about past activity. There was a big party. Ada pesta besar. That was Kathy's birthday. Itu adalah pestanya Kathy, pesta ulang tahunnya Kathy. Lihat di sini menggunakan was keduanya. Selanjutnya, Kathy, the cat, was happy. Kathy adalah kucing. Jadi Kathy, kucing bahagia. Selanjutnya, she look pretty. Dia terlihat cantik. She look. Lihat ya, bentuknya look. Verb 2. Lanjut, doggy was bossy. Oke, lanjut. He was Kathy close friend. Oke, selanjutnya dia adalah teman dekatnya Kathy. Doginya itu sibuk, terlihat sibuk. Dia adalah temannya Kathy, teman dekatnya. Doggy want to give a present to Kathy. Doggy mau atau ingin memberikan hadiah untuk Kathy. He went here and there. Dia pergi ke sana dan kemari. Nah, bentuk dari was, went. Ini went. Berikutnya di sini was juga sama look. Ini adalah bentuk verb 2. Bentuk kata kerja kedua. Perhatikan di sini. Ketika bentuk kata kerjanya pertama is, to be-nya is, untuk kata kerja keduanya dalam bentuk was atau were. Perhatikan, kalau was itu dipakai untuk she, he, it, dan I. Sedangkan were itu you, they, we. Selanjutnya, bentuk regular verb-nya yang look ini dalam bentuk verb 1, sedangkan verb 2-nya menjadi looked, artinya lihat. Sedangkan want menjadi want, yaitu artinya ingin. Sedangkan bentuk irregular yang tidak beraturannya dari go, pergi, menjadi irregular verb keduanya yaitu went, yang artinya pergi. Bisa dilihat di sini.
Nanti kita pelajari di dalam buku. Selanjutnya, bentuk simple past-nya, kalimat sederhana, bentuk lampaunya, bentuk saat ininya contohnya seperti ini, dan bentuk masa lampaunya seperti ini. Michael is student. Michael adalah pelajar. Michael adalah bayi, masa lampaunya. Michael seorang bayi, masa lampaunya. Oke, was a baby. Kalau sekarang dia adalah pelajar. Selanjutnya, berikutnya, Michael goes to elementary. Michael pergi ke, maksudnya dalam kondisi sekarang pergi di sekolah dasar SD. Sedangkan dulunya Michael went to kindergarten. Michael dulunya sekolahnya di TK. Pergi ke SD, sedangkan dulu pergi ke TK sekolahnya, masa lampaunya. Michael, I, he, she, it was a baby. Ingat ya, pakainya was a baby. Sedangkan Michael and Lani, you, they, we menggunakan were. Ingat, Michael and Lani itu kan ada dua, berarti mereka, they sama aja. Jadi pakainya were a babies. Were babies. Ingat ya, karena ini lebih dari satu. Michael and Lani were babies. Oke, dengan begitu kalian bisa membedakan antara penggunaan adjektif dan adverb. Kalimatnya seperti ini, kata sifat dan kata keterangan. Adverb sendiri itu artinya, maksudnya adalah kata keterangan yang mendeskripsikan kata kerja, kata sifat, dan kata adverb yang lain, seperti really, contohnya. Tapi di sini saya mau mempertegas atau menjelaskan pada bagian adverb dan adjective. Perhatikan ya, read the following sentences. Baca kalimat berikut. Yuni looks happy. Yuni terlihat bahagia. Sedangkan ketika di-compare, dibandingkan with the following dengan yang bagian ini, Bu Sari looks. Bu Sari terlihat happily at the present. Jadi Bu Sari itu terlihat bahagianya ketika melihat hadiah. Jadi ada kejadian yang membuat Bu Sari bahagia. Jadi happily ini adalah adverb. Sedangkan Bu Yani looks beautiful. Bu Yani terlihat cantik. Di sini kalimat berikutnya, Bu Amana looks. Bu Amana terlihat beautifully, terlihat cantik dengan with her dress. Bu Amana looks beautifully with her dress. Jadi ada penyebab yang membuat Bu Amana cantik, yaitu pakaiannya. Jadi ini adverb, keterangan. Dalam bentuk keterangan yang mendeskripsikan kata sifat. Oke? Semoga kalian paham sampai sini penjelasannya. Oke, selanjutnya perhatikan di sini. Kira-kira apakah kalian bisa menjawab ini? Nanti ditulis di kolom komentar ya jawabannya. Nana looks, menurut kamu pakai cute atau cutely? Selanjutnya, all her body is white. She looks clean atau cleanly? Ketika dijelaskan badinya itu white dan bright. And bright or brightly. Selanjutnya, Nana does not like carrot. Nana nggak suka sama wortel. Dia nggak suka wortel. So, she look, dia terlihat sad atau sadly. Dia terlihatnya sedih atau sedihnya itu ada penyebabnya, menerangkan sesuatu. Oke, berikutnya, if I give her carrot, jika saya berikan dia wortel. Karena dia sukanya, she likes spinach. Karena dia sukanya bayam, jadi bukan wortel. Nah, kalian jawab ya keempat jawaban ini. Jika memang sudah siap, silahkan ditulis di kolom komentar. Jika masih bingung, silahkan diulang kembali video ini. Terima kasih sudah menonton. Thank you for watching and keep healthy. Don't forget to subscribe and click my channel so you can see another atau the others my video. Buat berikutnya kalian akan melihat video-video saya. Terima kasih. See you, bye.